Pernahkah kamu dengar tentang hak asasi manusia? Hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia, hak asasi manusia. Bagaimana dengan pelanggaran hak asasi manusia, khususnya di tanah Papua? Begini, coba ketik di kolom komentar kasus pelanggaran HAM di Papua yang kamu tahu. Atau supaya jelas, kamu bisa buka browser lalu cari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua, supaya buka kamu biji mata tentang fakta yang diabaikan dan tidak diselesaikan. Bicara-bicara, tapi apa itu hak asasi manusia atau HAM? Bukan HAM, hak asasi manusia. Apa itu hak asasi manusia? Ini ada beberapa pengertian yang bisa kamu lihat dan baca, karena kalau saya taruh di kolom deskripsi yang sudah disediakan oleh pihak berwajib, maksudnya yang punya barang ini, mungkin sebagian dari kamu juga malas untuk baca, jadi silakan lihat dan baca sudah dalam video ini. Sejak tong dilahirkan ke dunia ini, semua hak-hak itu sudah melekat di tong diri masing-masing. Nah, hak-hak apa saja kayak itu? Jadi terdapat beberapa jenis hak dimaksud, seperti hak asasi pribadi, hak asasi politik, hak asasi hukum, hak asasi sosial budaya, hak asasi ekonomi, dan hak asasi peradilan. Kira-kira dilindungi hukum kah tidak ya? Oh jelas, hak-hak tersebut dilindungi secara internasional dalam Declaration of Human Rights atau DUHAM dan secara nasional yang terdapat dalam undang-undang negara ini. Tapi, beda lagi kalau kau tinggal di negara Korea Utara ya. Kau punya hak-hak dibatasi, oke? Lalu, how about pelanggaran HAM? Well, pelanggaran HAM berarti tindakan ataupun perbuatan ataupun perilaku yang merusak ataupun melanggar serta mengganggu hak-hak yang disebutkan tadi yang dilakukan baik oleh individu ataupun kelompok-kelompok tertentu. Nah, jadi pelanggaran HAM ini sendiri juga terbagi dalam dua jenis, yaitu pelanggaran HAM ringan dan juga pelanggaran HAM berat. Nah, telah terjadi berbagai kasus pelanggaran HAM di seluruh dunia, baik berat maupun ringan, dan masih berlangsung hingga saat ini. Begitu pula di Indonesia sendiri juga banyak terjadi kasus pelanggaran HAM, dan lebih khususnya lagi di tanah Papua. Saya tidak ingin spesifik bahas kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua karena memang banyak, dan karena sebagian kita tahu dan sebagiannya lagi kita tidak tahu. Jadi sekali lagi begini, silakan buka browser yang kamu sering pakai. Kalau Google ya silakan buka dan cari kasus-kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Papua. Dan kalau dapat, silakan ketik di kolom komentar di bawah. Salah satu hal yang menjadi sorotan penting adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM tersebut. Gonta-ganti pimpinan juga hanya itu saja yang diumbar. Oh iya, tong akan usahakan selesaikan masalah-masalah HAM, khususnya di tanah Papua. Yang ada justru kasus pelanggaran HAM di Papua malah bertambah. Kira-kira kasus pelanggaran HAM di Papua mana yang diselesaikan? Kalau bertambah, iya. Kalau ditutupi dan hilang termakan waktu, iya. Kita sama-sama tahulah kekayaan alam di Papua itu seperti apa. Jadi akan selalu ada itu yang namanya kepentingan. Apapun akan dilakukan demi kepentingan itu. Jadi, politik akan dimainkan, hukum akan dimainkan, keamanan akan dimainkan, ekonomi akan dimainkan, budaya pun akan dimainkan sampai goalnya tercapai, yaitu kepentingan tadi. Kawasan Afrika dan Timur Tengah sudah jadi contoh nyata, jadi stop sudah ya. Jadi saya tidak mau basa-basi banyak. Di Papua, nilai-nilai kemanusiaan itu tidak dihargai. Kenapa? Karena kenyataannya yang dipakai banyak selama ini adalah pendekatan atau penyelesaian masalah menggunakan militer dibanding pendekatan secara humanis. Misalkan kayak bakar batu baru duduk bicara begitu kayak itu. Terjadi pelanggaran HAM ringan? Iya. Terjadi pelanggaran HAM berat? Iya. Kebanyakan kasus pelanggaran HAM di Papua ini hilang termakan waktu begitu saja, diganti dengan katanya pembangunan infrastruktur lah dan segala macam. Ketika kau ambil sapu saudara punya nyawa dan darah karena dia pertahankan, jaga dia tanah yang dia punya, pertahankan dia hidup, menyuarakan pendapat, menuntut keadilan, dan karena dia warna kulit dan rambut yang beda, rasanya sakit, air mata keluar, pikiran terus, rasanya marah sekali, benci, ingin balas dendam. Yang saya maksud adalah kesehatan mental sebagai seorang manusia pasti terganggu. Dan saya yakin kau tahu itu. Dampaknya parah. Kenapa orang Papua berjuang untuk merdeka? Ya itu haknya. Hak sebagai seorang manusia sudah dijelaskan tadi juga. Terus banyak yang protes. Mereka apa? Tahu sebangun Papua baru, Infrastruktur kah manusia?
Rakyat adalah salah satu syarat penting terbentuknya sebuah negara. Dan masyarakat di negara ini juga tinggal beda-beda pulau. Dan negara peroleh uang atas nama dan dari rakyat juga. Dan ingat, sumbangsi Papua untuk negara ini cukup besar. Sudahlah. Atau mau bicara sampai lidah dasi, jelaskan juga. Terpelajari sejarah Papua dan mencoba memahami yang terjadi di Papua dengan baik baru bicara. Jadi banyak orang tak tahu dan tak mengerti permasalahan yang terjadi dan dirasakan oleh masyarakat di Papua. Namun, ada juga yang tahu. Tapi mungkin karena kepentingan tadi, jadi memilih untuk bungkam. Atur strategi ke apa ya? Bagi saya secara pribadi yang sangat dibutuhkan di Papua, yang pertama adalah penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM seadil-adilnya. Lalu yang kedua adalah pembangunan sumber daya manusia secara merata. Karena bisa dilihat indeks pembangunan manusia di Papua itu seperti apa. Coba kalau ada yang punya data indeks pembangunan manusia khusus orang asli Papua, silakan komentar, saya ingin tahu. Saya mau tanya sama kau. Rasanya bagaimana kalau seseorang mencuri sesuatu dari kau? Misalkan sesuatu itu berharga. Atau salah satu dari kau keluarga, saudara, atau teman mendapatkan kekerasan fisik atau bahkan sampai dibunuh. Itu sakitkah tidak? Dan apa yang ingin kau buat? Saya rasa kau tahu apa yang akan kau buat. Saya adalah salah satu manusia yang tidak setuju terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau pelanggaran HAM yang terjadi atas siapapun. Baik itu latar belakangnya, ataupun asalnya dari mana, dan fisiknya kayak apa. Pokoknya saya tidak setuju dan menuntut penyelesaian yang seadil-adilnya sesuai hukum yang berlaku. Karena semua manusia adalah sama. Ulangi sama-sama dengan saya. Semua manusia adalah sama. Mari tong sama-sama junjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan dan alam juga. Karena kalau terhadap alam baru manusia mau hidup bagaimana. Iya toh. Dan mari sama-sama terus suarakan penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM khususnya yang terjadi di Papua dan menyuarakan untuk pencegahan pelanggaran-pelanggaran HAM yang akan terjadi pada masa mendatang. Kenapa harus sekarang? Karena takutnya akan lebih parah. Tetap semangat, jangan menyerah, keep learning and keep growing. Dan terima kasih untuk manusia-manusia luar biasa yang sudah mampir untuk nonton. Dan maaf jika ada kata-kata yang menyinggung. Semoga videonya bermanfaat. Nimo, hormat, Kamanta.